Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung semester dan sudah hampir 7 minggu kita melakukan kuliah secara daring. Semoga teman-teman tetap semangat. Kalaupun sudah mulai bosan, silahkan tahan lagi, enak sebentar lagi selesai. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu analisis regresi dual prediktor. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana satu prediktor memprediksi variabel Y, hari ini kita belajar bagaimana jika ada dua prediktor. Oke, di sini secara grafis perbedaannya, jika di regresi satu prediktor hanya ada satu variabel X memprediksi Y, untuk regresi dua prediktor ada dua X memprediksi Y. Kira-kira bisa nggak sih ada penelitian yang dibalik? Maksudnya dibalik kayak gimana? Jadi prediktornya ada satu tapi Y-nya ada banyak. Nah, itu bisa saja dengan menggunakan analisis multivariat. Tapi di analisis regresi, Y-nya cuma bisa satu saja. Berikut rumus hitungan manual. Langkah-langkahnya. Mungkin kita langsung masuk ke contoh saja agar lebih jelas. Intinya langkah di analisis regresi dua prediktor memang beberapa ada kesamaan dengan analisis regresi satu prediktor, tetapi di sini langkah dan prosedurnya lebih panjang. Ini ya contoh soalnya, latihan 14 strip 1, ada 3 variabel, religiositas, coping, dan distress psikologis. Kita diminta untuk menguji apakah X1 dan X2 mampu memprediksi Y. Kita buka Excel-nya langsung. Nah, oke. Nih ya, jadi kita perlu mengisi tabel ini terlebih dahulu. X1 kuadrat, Y5 kita kuadratkan. Oke. X2 kuadrat, C5 kuadratkan. Y2 sama dengan C5 dikuadratkan. Oke. X1 X2 sama dengan X1 kali X2. X1Y sama dengan X1 kali Y. Enter. X2Y sama dengan X2 kali Y. Oke, kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke. Mencari jumlah sama dengan sum, kurung buka, masukkan subjek 1 hingga 17. Kurung tutup, kita tarik ke kanan, menjadi rata-rata, pakai sama dengan average, kurung buka, masukkan subjek 1 sampai subjek 17. N, di sini N ada 17, N atau prediktor ada 2. Nah, di sini cara yang saya pakai, yang pertama kita harus menghitung deviasi, kemudian menghitung korelasi, kemudian dikonversikan ke F regresi. Jadi cara yang saya lakukan di sini hampir sama dengan urutan tabel di SPSS, atau sebenarnya teman-teman juga boleh saja menghitung dengan cara di buku. Yang pertama menghitung deviasi. Ya, sama dengan sigma X1 kuadrat 2328 kurangi buka sigma X1 182 dikuadratkan per N 17 kurung tutup. Oke. Selanjutnya sigma X2 kuadrat 6930 kurangi kurung buka 322 dikuadratkan per N 17 kurung tutup. Ya, sigma Y kuadrat, sigma deviasi Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat
ya 2371 kurangi kurung buka sigma Y 187 dikuadratkan per N 17. Ya, sigma deviasi X1 X2 sigma X1 X2 di sini sama dengan 3954 kurangi kurung buka X1 kali X2 per N. Oke, selanjutnya sigma X1Y ini ya 1825 kurangi kurung buka X1 dikali Y per N kurung tutup. Oke, selanjutnya sigma X2Y 3188 kurangi kurung buka X2 kali Y per N. Semoga benar ya. Nah, jadi hitungan deviasi nanti kita gunakan untuk menghitung rumus selanjutnya, yaitu rumus korelasi. Rumus korelasi seperti ini, jadi kita perlu menghitung B1 dan B2 terlebih dahulu. Ya, sama dengan sigma deviasi X2 kuadrat 830 kurung buka dulu 830 kali 177 kurangi min 354 kali 506 sekian kurung tutup bagi kurung buka 379 dikali 830 dikurangi kurung buka 506 kita kuadratkan kurung tutup lagi, enter. Nah, nilai B1 ini itu hampir sama dengan hitungan unstandardized coefficient di sini di religiositas 0,551. Kemudian kita mencari B2 sama dengan sigma deviasi X1Y yang 177 kita kurung buka dulu dan 177 dikurangi B1 0,551 kali sigma deviasi X1 kuadrat 379 kurung tutup per 506 sekian. Oke, enter. Nah, di sini ketemu min 0,762. Ini juga sama dengan bagian ini, copy min 0,762. Kemudian mencari R. Ini sama dengan akar pakai SQRT kurung buka lagi B1 masukkan B1 0,551 kali sigma deviasi J ditambah B2 min 0,762 dikali sigma deviasi X2Y min 354 kurung tutup per 314 kita kurung tutup. Oke, enter. Nah, di sini korelasi bersama ditemukan 0,741 sama ya dengan hitungan di SPSS. R korelasi bersama 0,741. Kemudian nilai R korelasi bersama kita ubah atau konversi ke nilai F regresi. Ini rumusnya sama dengan di analisis regresi tunggal, sama dengan kurung buka R kuadrat dimasukkan 0,741 dikuadratkan kali N besar 17 dikurangi 2 kurangi 1 kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi dibagi kurung buka N 2 kali kurung buka 1 kurangi 0,741 dikuadratkan.
kemudian kurung tutup lagi, dah. Ketemu 7,89. Hitungannya beda ya, berarti ada yang miss di hitungan saya. Ini ya, N kurangi M kurangi 1, 17 kurangi 2, nah di sini 2, sorry, 1 ya. Jadi ketemunya 8,504. Nih ya. Jadi memang kalau semesta kita agak kurang teliti sedikit, jawabannya salah. Dari sini mengapa saya taruh output SPSS-nya, biar saya kalau salah langsung tahu, oh ada salah nih. Nah, kemudian nilai F regresinya kita uji signifikansi. Yang pertama mencari DB regresi, yaitu M, jumlahnya ada 2 prediktor. Kemudian DB residu sama dengan 17 kurangi 2 kurangi 1. Nah, ada 14. F tabel sama dengan fin V kurung buka. Kita pakai degree probability-nya 0,05. Kemudian masukkan di sini DB regresi 2, DB residu 14. Kurung tutup. Oke. F tabel 3,739. Nah, kemudian kita bandingkan F hitung sama dengan 8,504, lebih besar atau kurang dari? Lebih besar ya, lebih besar dari F tabel 5%, yaitu 3,739. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman pakai HOHA, di sini HO-nya ditolak, HA diterima. Kalau teman-teman bikin hipotesis terlebih dahulu. Nah, intinya di sini kalau F hitung lebih dari F tabel, berarti variabel X1, X2 mampu memprediksi Y. Jadi kesimpulannya, religiositas dan coping mampu memprediksi distress psikologis. Oke, yang selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima, membuat persamaan garis regresi. Untuk membuat persamaan garis, kita harus memasukkan Y rata-rata, ya, Y rata-rata, X1 rata-rata, dan X2 rata-rata ke dalam rumus. Ya, Y kurangi Y bar. Y bar di sini Y rata-rata 11. 11 sama dengan B1 0,551 kali X1 kurangi min X1 10,71 kurung tutup tambah B2 minus 0,762 kali X2 kurangi min dari X2 18,94 kurung tutup. Oke, Y min 11 sama dengan, ini kita kalikan 0,551 X1, kemudian kita kalikan 0,551 kali min 10,71, 0,551 kali 10,71, ketemunya minus 5,901 kurangi min 0,762 X2 ditambah dikalikan ya, min 0,762 dikali min 18,94, ketemunya 14,432. Y sama dengan
Nah, di sini min 11 kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi ditambahkan. Di sini 0,551x1 dikurangi 0,762 x2, kemudian ya min 5,901 ditambah 14,432 ditambah 11. Ketemunya ditambah 19,531. Ini persamaan garis regresinya. Nah, kalau di hitungan SPSS konstannya ketemu 19,535. Mungkin di koma terakhirnya harus lebih teliti biar sama. Oke, kemudian menghitung efektivitas garis regresi merupakan kode dari korelasi bersama. Jadi sama dengan masukkan korelasi bersama 0,741 kita kuadratkan. Jadi sumbangan dari dua prediktor tersebut sebesar 54,8%. Nah, kemudian di sini ada menghitung sumbangan efektif tiap prediktor. Jadi di sini ternyata tiap prediktor itu bisa dihitung sumbangannya seberapa sih. Jadi 0,548 ini merupakan sumbangan efektif 1 ditambah sumbangan efektif 2. Kita hitung ya. Sama dengan kurung buka lagi B1 ini 0,551 kali sigma deviasi X1Y N177 sebentar. Ini agak error. Saya ulang. Ini sama dengan korelasi bersama dikuadratkan 0,741 kita kuadratkan, kita jadikan persen. Nggak mau ya. Nah, 0,741 kuadrat. Nah, oke. Nah, 0,548 kita persenkan. Oke, 54,85%. Oke, udah beres. Kita mencari sumbangan efektif 1 sama dengan kurung buka lagi, masukkan B1 0,551 kali sigma X1Y. Ini min 177. Kemudian dibagi kurung buka, masukkan B1 lagi 0,551 kali min 177 tambah B2 min 0,762 kali sigma deviasi X2Y.
354 kurung tutup kali EGR kali EGR. Ya, ketemunya men 31%. Kemudian untuk sumbangan efektif prediktor kedua sama dengan EGR dikurangi sumbangan efektif prediktor 1. Nah, ketemunya 85,91. Nah, kok bisa sumbangan efektif minus? Bisa saja. Jadi 54,85 ini merupakan penjumlahan dari sumbangan efektif 1 ditambah sumbangan efektif 2. Nah, sama ya. Kemudian kita menghitung korelasi parsial untuk menentukan sebenarnya prediktor mana sih yang paling berperan atau berkontribusi yang perlu kita perhatikan. Untuk menghitung korelasi parsial, kita perlu menghitung korelasi X1 dengan Y, X2 dengan Y, kemudian X1 dengan X1. Pakai sama dengan Corel, masukkan X1 dengan Y, 1 dengan Y. Oke, kurung tutup, enter. Kemudian selanjutnya sama dengan Corel, kurung buka X2 dengan Y, X2 dengan Y. Oke, enter. Kemudian selanjutnya Corel, ini X1 dengan X2. Kurung tutup, enter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini sama dengan kurung buka area 1 kurangi area 2 kali R12 kurung tutup dibagi SQRT kurung buka lagi 1 kurangi area 2 dikuadratkan kurung tutup kali kurung buka 1 kurangi R12 dikuadratkan kurung tutup kurung buka. Nah, di sini korelasi parsialnya ketemu 0,36227. Nah, di sini R tabel dengan N17. Nanti teman-teman harus melihat dulu R tabelnya dengan N17 itu ketemu 0,482. Kita bandingkan. Di sini R hitung RY12 atau korelasi parsial antara X1 dengan Y dengan mengontrol X2 yaitu 0,362. Di sini kurang dari R tabel 5%. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada korelasi parsial antara religiusitas dan distress psikologis dengan mengontrol coping. Kemudian untuk korelasi parsial X2 dengan Y dengan mengontrol X1 sama dengan kurung buka 2 kali RY2 kurangi RY1 kali S12 kurung tutup per SQRT kurung buka
kurang buka lagi 1 min kali 1 kuadrat kali kurung buka 1 kurangi R12 dikuadratkan, kurung tutup lagi. Ini kurung bukanya kelebihan ya. Oke, enter. Nah, di sini R tabelnya sama ya, 0,482. Kemudian kita bandingkan RY2 minus 1 sama dengan 0,622. Di sini lebih dari R tabel 5%. Jadi terdapat korelasi parsial, atau intinya korelasi parsial antara X2 dan Y itu signifikan. Korelasi parsial antara coping dan distress psikologis dengan mengontrol religiusitas, atau bisa ditulis coping berkorelasi secara parsial dengan distress psikologis dengan mengontrol religiusitas. Nah, di sini ternyata yang memiliki korelasi parsial dan korelasinya signifikan hanya X2. Jadi kesimpulannya, jika yang signifikan itu hanya satu prediktor, kita bisa menggunakan satu prediktor saja untuk persamaannya. Jadi hanya variabel coping yang dapat memprediksi distress psikologis secara signifikan. Jadi untuk persamaan garis regresi kita memakai variabel coping saja. Oke, sekian ya untuk hitungan manual dengan Excel. Jadi menghitungannya cukup panjang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.